Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya hari ini anak-anak masih bisa bertemu dengan bunda-bunda di KB Krista Gracia. Wah, pasti anak-anak sudah kangen ya pengen ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan bunda. Demikian juga bunda juga sudah kangen dengan anak-anak. Semoga virus coronanya segera pergi ya, dan kita bisa bertemu kembali di sekolah ini. Nah anak-anak, biar anak-anak semangat, hari ini bunda mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Hari ini kita mau belajar menyanyi lagu Kasih. Nah nanti yang belum bisa belajar bersama-sama dengan bunda ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita ya. Namun sebelum mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Mari anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sudah siap mau mendengarkan cerita? Nah silahkan duduk yang baik. Kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh bunda ya. Selamat mendengarkan cerita anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, apa kabar? Semua sehat kan? Puji Tuhan, itu yang selalu bunda harapkan dan bunda doakan. Anak-anak, tadi sudah memuji nama Tuhan? Lagunya apa? Ayo, masih ingat kan? Iya, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Dengan kasih, kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Kita juga bisa berkata dengan baik, berkata dengan lemah lembut. Jadi, enak didengarkan. Nah, anak-anak, pada hari ini, Bunda akan menyampaikan renungan untuk ibadah hari Senin ini. Renungannya tentang demokrasi. Menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Anak-anak, pernahkah anak-anak diajak mama papa untuk pergi? Pasti pernah ya. Bagaimana perasaan anak-anak apabila akan diajak mama papa pergi? Apakah anak-anak merasakan sukacita? Hore, papa mama mengajakku pergi. Atau mungkin merasa khawatir. Aduh, mau diajak pergi kemana ya? Apakah ke tempat yang menyeramkan? Atau mungkin juga terkejut? Hah? Tidak biasanya papa mama ngajak aku pergi?
Atau mungkin juga ada yang merasakan sedih. Aduh, papa mama mengajakku pergi. Padahal aku sudah punya janji yang asik dengan temanku. Anak-anak, bermacam-macam perasaan timbul pada saat orang tua kita mengajak kita pergi. Tapi kebanyakan anak-anak merasakan senang kan? Apalagi kalau kita diajak oleh mama papa untuk membuat rencana, kita mau pergi kemana. Wah, pasti asik, ramai pasti. Mama bisa mengajak ke sini, papa mau mengajak ke sana, kakak ke tempat yang lain. Atau kadang-kadang kita merasa bingung. Aduh, bagaimana ya aku mau menyampaikan pendapatku? Anak-anak, kira-kira bagaimana supaya semua orang bisa berpendapat dengan baik dan semua orang bisa mendengarkan pendapat orang lain dengan baik? Apakah kita harus berteriak seperti ini dalam menyampaikan pendapat? Ataukah dengan suara yang keras? Diam, dengarkan aku. Ayo, kamu dengarkan aku. Apakah seperti itu? Ternyata ada cara yang lebih baik untuk kita bisa menyampaikan pendapat. Seperti kalau anak-anak bercerita dengan mama, cerita yang asik, enak didengar. Apakah itu perlu berteriak-teriak? Anak-anak bisa dengan santai, dengan kata-kata yang baik untuk menyampaikan pendapat. Nah, sekarang kita mau belajar dari cerita di Alkitab. Dan kita bisa belajar dari Bapak ini, dari tokoh yang dalam Alkitab ini. Cerita tentang apa? Iya, Yusuf di Mesir. Ini bisa dibaca dari kitab Kejadian 39 dan pasal 40. Pada saat itu, Yusuf dijual dan Yusuf bekerja di rumah Potifar. Di rumah Bapak Potifar, Yusuf bekerja dengan baik. Yusuf bekerja dengan rajin. Pada suatu hari, istri Pak Potifar mengajak Yusuf berbuat tidak baik. Tetapi Yusuf menolak. Tapi Yusuf menyampaikannya dengan cara yang baik. Istri Potifar marah karena keinginannya tidak terwujud. Maka dia memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Pak Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Bagaimana Yusuf pada saat di penjara? Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf taat pada Tuhan. Yusuf berbuat dan berkata-kata yang baik. Yusuf di penjara itu bertemu dengan juru minum dan juru roti. Pada saat itu, juru minum bermimpi bahwa ada 3 anggur yang diperas di dalam 1 gelas. Nah, juru roti pun bermimpi. Dia membawa 3 wadah roti dan roti itu habis dimakan oleh burung. Dengan berkata baik, Yusuf mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Yusuf berkata bahwa dalam 3 hari kamu akan bebas dan bekerja kembali di istana, kata Yusuf kepada juru minum. Dan kepada juru roti, Yusuf berkata atau menyampaikan isi tentang mimpi itu, bahwa dalam 3 hari juru roti akan dihukum. Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu kepada Raja Fir'aun kalau Yusuf tidak bersalah. Yusuf difitnah. Apa yang terjadi?
Setelah juru minum bebas, juru minum lupa tidak memberitahu pesan Yusuf kepada Raja Fir'aun. Apakah Yusuf marah? Berteriak-teriak ketika keinginannya tidak tersampaikan? Ketika juru minum itu lupa akan pesan Yusuf? Tidak, Yusuf tidak marah. Coba lihat, wajahnya tetap tersenyum. Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yusuf tetap berbuat dan berkata-kata yang baik kepada semua orang. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dari sikap Yusuf itu. Apabila kita menyampaikan pendapat kita, apabila kita mau mengungkapkan keinginan kita. Dan kita juga belajar dari Yusuf, ketika orang tidak bisa mendengar kata-kata kita, kita tetap mau dan kita tetap taat kepada Tuhan. Bagaimana kita mengungkapkan pendapat kita secara baik pada saat kita diajak bicara di dalam keluarga atau bicara dengan teman-teman kita? Oke, kita bisa buat aturan. Halo, yang mau bicara bisa mengacungkan tangannya. Nah, yang sudah mendapat giliran berbicara, bisa berbicara dengan baik, dengan tetap tersenyum, dengan lemah lembut. Dan kita yang belum mendapat giliran bicara, bisa memperhatikan teman atau saudara kita yang sedang bicara. Nah, itu namanya kita menghormati semua orang yang sedang berpendapat. Nah, kalau semua orang berpendapat dihormati dan semua orang yang mempunyai pendapat menyampaikannya dengan baik, dengan lemah lembut, dengan sopan, maka suasana akan jadi baik. Lihat, semua orang menjadi ceria dan akhirnya maksud kita bisa tersampaikan dan semua menjadi senang. Be happy. Asik kan? Nah, kita ingat akan firman Tuhan tentang hal ini. Yuk kita baca dari Amsal 21 ayat 23. Barang siapa menjaga mulut dan lidahnya, menghindarkan jiwanya dari kesulitan. Yuk kita hafalkan sekali lagi. Amsal 21 ayat 23. Barang siapa menjaga mulut dan lidahnya, menghindarkan jiwanya dari kesulitan. Nah, anak-anak sudah mendengarkan renungan untuk hari Senin ini. Semoga kita semua bisa mengungkapkan dengan cara yang baik apa yang akan kita ungkapkan kepada orang lain. Kita bisa berpendapat dengan cara yang baik. Ayo kita coba latihkan ya. Di minggu ini anak-anak juga mempunyai tugas untuk menceritakan pengalaman menanam kangkung anak-anak. Yuk kita berlatih untuk menceritakannya dengan baik. Ya anak-anak, demikian renungan hari ini. Bersyukur anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Anak-anak memang hebat. Nah, kita mau menutup renungan hari ini. Kita mau menutup ibadah pada hari Senin ini dengan doa. Yuk kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami kembali menghadap kehadirat Tuhan, mengucap syukur anak-anak di hari ini boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus, ajari kami anak-anak-Mu untuk boleh berkata-kata dengan baik, untuk boleh menyampaikan pendapat dengan baik, dan untuk boleh mendengar pendapat orang lain dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan untuk kegiatan yang akan kami lakukan di hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.